Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas kasih sayang dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga momentum Ramadan kali ini bisa semakin menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bina Insan TV, bulan Ramadan disebut juga dengan sebutan Syahrul Quran karena pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana yang telah dituturkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, bulan Ramadan menjadi momen yang tepat bagi ayah dan bunda untuk mengajarkan Ananda membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Dan sudah seharusnya pula, kegiatan membaca dan tahfiz Al-Quran ini menjadi kegiatan prioritas utama bagi anak-anak kita, bukan kegiatan yang lain. Pemirsa Bina Insan TV, Syekh Muhammad Ar-Rawi, ulama Al-Quran asal Mesir, pernah berkata, orang tua sebaiknya memperhatikan Al-Quran dan mengajarkannya untuk anak-anaknya seperti mereka memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Karena pondasi pendidikan adalah memperhatikan konsumsi fisik, pikiran, dan ruhani mereka, sehingga anak-anak kita akan menjadi manusia yang lurus. Kemudian terkisahkan pula, ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Laki-laki ini mengeluhkan perihal anaknya yang durhaka kepadanya. Kemudian Umar meminta agar anaknya datang ke hadapannya. Dan anak itu bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa hak orang tua atas anaknya?" Umar pun menjawab, hak orang tua atas anaknya ada 3 hal. Pertama, memberikan nama yang baik. Kedua, memilihkan ibu yang baik. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Lalu anak itu pun berkata kembali, ayahku tidak pernah melakukan itu. Dia tidak memberikan nama yang baik untukku, tidak memilihkan ibu yang baik, dan tidak pernah pula mengajarkan Al-Quran. Amirul Mukminin pun lalu berkata, pulanglah ke rumahmu, ayahmu sudah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Ada 3 alasan mengapa Al-Quran menjadi prioritas utama bagi anak-anak kita, bukan yang lain. Alasan pertama, sebelum akal dan hati anak-anak kita dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dan bentuk kemaksiatan yang berada di lingkungan luar, maka seharusnya hati mereka dipenuhi oleh Al-Quran terlebih dahulu, agar tidak tersisa dalam hati mereka ruang untuk warna dan berbagai hal lain yang dapat mengotori hati mereka. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan sumber agama Islam dan pedoman hidup kaum muslim. Imam Suyuti berkata, mengajarkan Al-Quran kepada anak merupakan pekerjaan yang fundamental dalam Islam, sehingga mereka dapat tumbuh dalam kefitrahan, dapat menyerap hikmah, sebelum hawa nafsu mendominasinya dengan berbagai bentuk kemaksiatan dan kesesatan. Hal yang sama pula dikatakan oleh Ibnu Sina. Ketika sang anak telah mulai siap menerima instruksi dan memahami apa yang mereka dengar, maka saat itulah mereka mulai belajar Al-Quran. Alasan yang kedua adalah sebagai syiar agama. Mengajarkan Al-Quran kepada anak dipandang sebagai syiar agama Islam yang harus dilestarikan. Ibnu Khaldun pernah berkata, orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya merupakan syiar agama yang dipelihara oleh ahli agama,
sehingga mereka berkeliling ke berbagai wilayah. Karena Al-Quran mampu memikat hati sehingga dapat mengokohkan keimanan dan akidah, sehingga pengajaran Al-Quran menjadi inti bagi seluruh pelajaran lain. Dikutip dari buku Muqaddimah Ibnu Khaldun halaman 397. Alasan yang ketiga adalah bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan dan membaca Al-Quran ini dilipatkan pahalanya. Sebagai bulan yang penuh berkah, tentu saja terlalu mahal kalau ia harus berlalu begitu saja. Karena itu, memprioritaskan amalan berkenaan dengan Al-Quran menjadi sangat beralasan. Ayah dan bunda, pemirsa Bina Insan TV, kenapa pengajaran Al-Quran menjadi sangat penting bagi orang tua untuk anak-anak mereka? Karena Al-Quranlah yang akan ada selamanya, selama anak kita hidup. Dialah yang akan tetap mendampingi mereka mengarungi hidupnya, sementara kita akan tua dan menyelesaikan hidup ini. Al-Quran adalah pembimbing dan pemberi batasan untuk mereka agar menang di dunia dan akhirat. Insya Allah demikian penjelasan mengapa Al-Quran menjadi kegiatan prioritas bagi anak di bulan Ramadan. Semoga Allah berkenan mencurahkan taufiknya agar ayah, bunda, dan kita semua dapat mengajarkan Al-Quran kepada anak kita dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.